Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Sahabat Hengki Abdullah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya, tentunya banyak rezeki untuk bekal ibadah dan dimudahkan, diluaskan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, salah satu ahli hukum pidana, salah satu ahli hukum advokat yang berbicara atas mengomentari ya yang sudah viral di mana-mana videonya, yaitu kasus tentang percarokan antara Bang Hasan dan almarhum Mat Tanjar. Mari kita sama-sama lihat videonya menurut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, salah satu pakar hukum yang angkat bicara soal carok atau soal pertengkaran dari Bang Hasan dan Mat Tanjar dan kawan-kawannya. Ini ya, ahli hukum ya, dia pengacara lah, menegur polisi ya. Mari sama-sama kita simak videonya sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sedikit kita kupas. Saya akan mengkupas tuntas tentang Carok Tanjung Bumi Bangkalan. Tanjung ya. Betul, Bumi. Tapi satu hal lagi yang saya tekankan kepada yang terhormat Bapak-bapak Kepolisian Republik Indonesia. Beliau mengomentari bapak-bapak Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian itu hanya penegak hukum ya. Nanti di persidangan lah yang akan tentukan hukumnya. Beliau polisian itu hanya penyelidikan dan penyidikan. Nanti keputusan hukum nanti Pak tetap di persidangan kita serahkan. Kasus penyelesaian ya. Kasus pidana Carok Tanjung Bumi Bangkalan. Apa yang menjadi profesionalisme dan akuntabelnya kepolisian merupakan salah satu menjaga marwah kepolisian. Iya. Di mana fungsi polisi menegakkan hukum setegak-tegaknya. Betul dan setuju. Polisi adalah penegak hukum yang setegak-tegaknya. Insya Allah mudah-mudahan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, payung hukumnya jelas dan adil seadil-adilnya. Pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Kita kembali ke kasus carok yang dilakukan Hasan dan Mat Tanjar CS. Memicu kontroversi antara 340 KUHP dan 184 KUHP. Seorang penyidik sebelum menentukan atau penyidik inilah adalah sahabat Hengki Abdullah berpendapat, yaitu tiada lain dan tidak bukan adalah kepolisian ya. Kepolisian dari Bangkalan, atau penyidikan itu di mana ada permasalahannya, di situ ada penyidikan dan penyidikan, yaitu kepolisian. Tetap polisian itu hanya penyidik dan penyelidikan, namun proses hukum nanti yang akan menentukan keadilan, yang akan ngetok palu itu adalah nanti di hakim, yaitu setelah diproses kepolisian, daripada kepolisian baru nanti tentukan hanya hukum lah yang akan ini. Di persidangan lah yang akan menentukan nanti hukuman apa yang akan dijadikan Bang Hasan dan Mawadi ini. Jerat tersangka dengan sebuah pasal yang tertera di KUHP, maka wajib disertai dengan dua alat bukti. Betul. Wajib. Kita kembali lagi ke pasal itu, wajib ya. Ke pasal 340. Kalau Hasan ini melanggar pasal 340, oke. Berarti penyidik wajib menemukan skenario pembunuhan berencananya. Kalau yang beliau maksud adalah dua alat bukti ini.
ada nggak nih dua alat bukti ini yang masuk ke pasal 340 yaitu perencanaan, maka buktikan ada nggak itu, seperti mungkin catatan atau yang lainnya ya sahabat yang kabur 340 ya, bisa berupa chattingannya akan Hasan, chattingan berupa percakapannya Hasan yang merencanakan pembunuhan terhadap Matanjar. Oh, berarti baru masuk ke perencanaan. Kalau misalkan di chattingannya, di chatannya itu ada tantangan, misalkan, ayo kita ketemuan di mana, ayo kita ketemuan. Oke, kita ketemuan di lapangan. Ayo kita, nah itu baru perencanaan, sama-sama merencanakan gitu. Tanpa disertai alat bukti, mana bukti perencanaannya mana? Kita sedikit mengutip kasus Sambo, jelas perencanaannya. Oh, Disusun. beliau ini apa namanya membedakan atau memperbedakan antara kasus daripada Bang Hasan Bardi dan almarhum Matanjar Materdam dan kawan-kawan dengan kasus pada Bapak Sambo ya. Kalau Bapak Sambo sudah jelas, sudah terbukti kan, sudah diponis, sudah dihukum, maksudnya sudah ada hukum, sudah ada ponisnya, dan mengakui kesemuanya itu direncanakan. Si ini suruh ini, Richard suruh begini, si ini suruh ini, si ini suruh ini, si ini sini, nanti perjalanan ke sini ke situ. Itu kan sudah diakuin ya, sampai supirnya itu siapa tuh yang gemuk tuh sudah suruh begini, suruh begini. Itu baru perencanaan. Makanya dihukumnya kan hukuman ya netizen nanti yang menilai. Skenario kamu nanti gini, kamu yang nembak. Betul. Nah, sekarang kalau memang 340 dijerat kan pada Hasan, seorang penyidik harus bisa membuktikan alat buktinya. Apa? Rekamannya, chattingannya, yang Hasan dan Wardi merencanakan akan membunuh Matanjar. Wajib. Karena itu sebagai alat bukti. Alat bukti. Assalamualaikum. Itulah ya sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada. Jadi beliau ini pakar hukum atau ahli pidana. Beliau pengacara ini, ahli hukum juga nih, advokat yang lebih jelasnya. Kalau orang yang paham advokat itu ngomongnya lancar, enak ya. Beda lagi dengan kita netizen yang tidak tahu apa-apa. Kita hanya berdoa dan kita hanya serahkan proses hukum, mudah-mudahan seadil-adilnya. Jadi membedakan antara kasus Bang Hasan dan Bang Wadi sekali lagi dengan kasus Bapak Sambo. Kalau Bapak Sambo ya yang sudah jelas perencanaannya, alurnya kan sudah di hakim disidangkan sudah jelas mengakui kesemuanya, ia mengakui, dan yang tadinya ditutupinya akhirnya kebongkar juga kan, mengakui Richard yang menembak dan si ini suruh ini, si itu suruh itu ya, di perjalanan di mobil apa. Jadi perbedaannya itu kasusnya sahabat Hengki Abdullah ya. Mudah-mudahan lah kasusnya terang benderang. Terus yang masih 6 orang itu misalnya di persidangan jadi saksi, membuka suaranya ya. Mudah-mudahan nanti di persidangan terang benderang dan jelas. Agar apa? Agar masyarakat Indonesia sebagian bisa paham betul dan bisa percaya dengan proses hukum yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita sama-sama baca komen daripada netizen. Betul sekali Pak. Kalau memang nggak direncanakan, ya tolonglah dibebaskan Pak. Bebaskan Pak Hasan dan nggak salah awalnya. Ada yang membela nih. Mana bisa bebas, kocak, ada hukum woi. Walau Hasan benar soalnya menghilangkan nyawa, inilah hukum Indonesia. Inilah hukum Indonesia yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang saya maksud, ketika manusia satu membunuh manusia lainnya, entah dia benar apalagi salah, harus tetap dihukum. Nah, yang benar tentunya akan dipertimbangkan, bisa diringankan maksudnya bahasanya. Kita nggak bisa ngatur seperti pemikiran kita, dan yang menentukan hukum bukan polisi, betul ya Bang. Tapi di pengadilan nanti, lepas dari itu gimana ya begitu loh. Hujan adil nggak? Gitu, iya betul. Kita pengadilan nanti yang menentukan. Kalau Bapak kepolisian itu, Pak Polisi ya, hanya penyidikan dan penyelidikan gitu. Semuanya akan diserahkan ke pengadilan. Yang menentukan itu pengadilan nanti.
Nggak adilnya keliru Anda ngomong polisi harus urus masalah ini seadil-adilnya. Polisi cuma mengamankan dan menangkap pelaku. Betul, betul, betul. Anda betul. Walau penyidik mau ngomong gini gitu di pengadilan, nanti pelaku bisa ngomong. Nah, di sana nanti dipertimbangkan. Nah, iya. Nanti Bang Hasan, Bang Wadi ngomong begini, begini, begini. Nanti kalau ada lagi misalkan saksi mata seperti dari almarhum Tanjar yang 6 orang itu, yang satu yang hidup itu ya. Itu yang satu kunci satu hidup itu bisa meringankan Bang Hasan dan Bang Wadi dan bisa memberatkan. Tergantung nanti dia ngomongnya apa nanti. Nanti dipertimbangkan sama penegak hukum nanti di persidangan. Kalau video ini ditujukan sama polisi tentang mau memperingankan hukum, salah alamat, bukan. Beliau hanya membandingkan proses hukumnya, yaitu dari Bang Hasan Wadi dan Mat Tanjar, yaitu dengan Bapak Sambo yang perencanaan gitu Bang. Mas bro, jangan merongos. Lu tahu kan polisi Konoha Bang? Wish, tapi ada netizen, tenang aja. Wish, mak-mak tuh. Netizen. Betul Bang, tolong dibantu Cah Hasan. Iya setuju tuh, Mas. Itu setuju. Tolong Pak Prabowo bantu Pak Hasan dan Wadi. Wait, Pak Prabowo baru ini ya terpilih dari QuickCon. Kita tunggu hasil ketentuan dari RealCon. Tolong Bang, bantu Bang Hasan. Ayo, kita galang donasi buat Bapak Hasan dan Pak Wadi buat sewa pengacara, semoga bisa bebas. Masya Allah, banyak. Bukan 1-2 kali kita lihat ya pada minta galang donasi untuk membantu Bang Hasan dan Wadi. Netizen menilai, karena netizen sekali lagi sahabat Hengki Abdullah menilai Bang Hasan dan adiknya orang baik, jadi tolong orang baik ini Pak. Masya Allah ya, insya Allah. Betul, bantu Pak Hasan, dia tidak bersalah. Oh, banyak yang mendoakan. Saya orang Sumeneb, tidak kenal semuanya, tapi tolong Pak Hasan sama Wadi, karena dia orang baik. Kalau nggak diajak duluan nggak mungkin terjadi. Masya Allah, iya ya. Bener Bang, harus dibantu si Hasan dan adiknya. Karena peristiwa itu terjadi real duel, bukan perencanaan pembunuhan. Insya Allah kita serahkan ke penegak hukum, kita serahkan ke pengadilan nanti. Saya tahu betul Kak Hasan, waktu nyusul mertua ke Tanjung, mampir beli oleh-oleh. Yang jaga parkir Kak Hasan, orangnya murah senyum, juga suka bantu, angkat-angkat barang-barang belanja. Masya Allah. Semoga Bang Hasan bisa bebas kembali ya Allah. Amin. Betul Pak, tolong Kak Hasan dan Wadi, Pak segera dibebaskan. Kasihan anak istrinya. Karena dia tidak salah Pak, insya Allah. Betul-betul logika banget. Banyak yang membetulkan ya. Bapak cerdas sekali, cerdas Bapak ini. Betul banget Bang. Sependapat, Waalaikumsalam. Bener Bang. Betul Pak, saya setuju itu, sangat masuk akal. Banyak yang betul ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh orang yang punya pangkat dan uang. Jabatan gitu ya, Masya Allah. Inilah warga Indonesia, dikit-dikit nyalahin polisi. Yang menentukan hukum itu bukan polisi, tapi pengadilan, betul. Tapi berdasarkan BAP dari penyidik, iya semuanya juga jadi penyidik kepolisian. Nanti yang menentukan nanti pengadilan tetap. Bagaimana Indonesia mau merdeka sedangkan polisi yang tugasnya melindungi malah menindas masyarakatnya? Hukum tidak lagi berguna untuk menyelamatkan yang benar. White, abang ini garang amat Bang. Betul Bang, betul tuh Bang, betul. Banyak yang bilang betul. Setuju. Pak, yang nyapa duluan siapa? Korban dan Hasan sudah pernah dua kali, tidak salah, ada permasalahan. Seandainya si Hasan tidak menegur, ini tidak terjadi. Kedua, seandainya Anda jadi pihak polisi, apakah Anda abang bela juga. Orang menyapa salah, cuman perkara menyapa mau kemana Kak, harus ditampar. Dibela lagi. Ini negara Indonesia dan negara hukum. Tandanya apa? Berarti inti permasalahannya bukan karena Hasan menyapa, tapi karena Mat Tanjar yang menampar. Gagah bener nih balasnya. Cerdas Bang, iya. Kali orang ditampar diem aja, kecuali dikata-katain, masih bisa lah nahan emosi. Kalau udah main tangan, semua orang juga nggak bakal terima kalau begitu, kalau digituin. Ini takdir Bang, coba carok ditidiakan. Gak merugikan, sama mau duel pakai tangan kan nggak apa-apa. Abang ini jadinya ngeyel lah Bang. Iya. Mat Tanjar yang awalnya memancing emosi seenaknya mampar. Baru dibela ya sama netizen ini, ada yang melenceng sedikit dibela langsung.
Nyapa nggak salah, yang salah nampar. Bagian polisi juga udah wawancara saksi lain. Berarti Hasan cerita apa adanya. Wish, membunuh tidak dibenarkan di negara ini. Bu, kita serahkan ke penyidik aja. Ke pihak berwajib tentunya. Percaya dengan sepihak saja. Apakah korban bicara ke Anda? Apa yang dikatakan si Hasan itu benar? Dalam hukum pidana, pengakuan seorang tidak dibenarkan tanpa saksi lebih dari 2 orang. Oh, coba dibalas lagi nggak sama netizen kita nih. Ini sinyalnya nih. Dalam hukum pidana pengakuan sudah tidak ada kayaknya nih, tanpa saksi benar 2. Saya yang tadinya nggak tahu berita ini sampai kepoin, saya yakin Pak Hasan orang baik, lihat awalnya pun mau berangkat tahlilan terus malah kena masalah. Betul, lihat awalnya mau tahlilan nungguin temennya. Masya Allah, kasihan ya. Udah yang jelas Hasan tuh yang nggak salah. Kalau polisi itu nggak ngerti apa-apa, orang dia lulu jadi polisi karena Anda ini nyogok yang nggak ngerti apa-apa kecuali duit. Bang, aduh, bang golpung, aduh, nyogok di bawah-bawah. Astagfirullahaladzim, bang, Anda ini. Bapak tolong bantu Pak Hasan dan Pak Wardi, tolong dibebaskan. Beginilah hukum di planet Pluto. Bawa-bawa planet Pluto. Semoga polisi terbuka hatinya tanpa basa-basi. Cepat keluarkan Cak Hasan. Langsung cepat keluarkan gitu ya, marah-marah. Cepat. Bisa aja nih, abang. Tolonglah Pak, kurang setuju juga kalau dijerat pembunuhan berencana. Kalau mau dihukum-hukum lah, tapi kok pembunuhan berencana pasalnya? Ya, mudah-mudahan nanti kita serahkan ke penegak hukum di pengadilan nanti ya, yang akan memutuskan itu nanti di pengadilan, sahabat yang kiat dulu dimanapun berada. Kemudian apa lagi nih? Betul sekali Pak, ini jatuhnya pada gelutan yang ditantang melayani ketika salah satu jadi korban. Ada kesepakatan bersama, jadi harusnya kagak ada yang dihukum. Bunda langsung yang terhasan-hasan langsung pada nyerbu, pada membela ya, sahabat yang kiat dulu. Cocok bang, tolong tuntaskan ya hakim lewat doa. Kami bantu lewat doa. Ya, doakan sajalah yang terbaik. Proses hukumnya berjalan lancar dan dihukum seadil-adilnya. Semoga Bapak sehat selalu, amin. Bela yang benar Pak. Mantap bang, betul itu Hasan, semoga cepat bebas. Kami di tanah Makassar ikut bela Hasan. Makassar lah, carok dadakan rekaman dari mana toh Pak? Dadakan. Betul sekali bang, karena kasus ini tak ada unsur perencanaan. Semoga hukum di Indo adil dan seadil-adilnya, karena ini harga diri sehat selalu bang, amin. Masya Allah, ya, Masya Allah, Insya Allah benar-benar ditegakkan. Serahkan sama yang berwajib aja masalahnya. Hukum di Indonesia ini pokoknya walau benar sekalipun menghilangkan nyawa pasti dihukum. Ringan berat nanti ada pertimbangan. Betul. 340 tidak memenuhi unsur menurut kronologis yang ada pada berita. Masa 340 nggak jelas ini mah. Jadi pasal 340 itu ya, sahabat Tingki Abdullah yang belum paham, itu adalah perencanaan, merencanakan bahwa ada pembunuhan. Itu namanya pasal 340. Tole ngomong apa kan kubur-kumur atau bisa ada aja. Sambokan polisi, Pak. Yang hukum polisi ya jadinya gitu deh. Apaan sih? Banyak bacot. Mantep bang, sangat betul. Carok Madura, cong. Betul sekali. Tolong kawal Pak, biar hukum benar, adil. Insya Allah, amin. Sambokan polisi, Pak. Yang hukum polisi. Udah berulang-ulang Anda ini. Apaan sih? Banyak bacot. Mantep bang, sangat betul. Carok Madura, cong. Betul sekali, tolong kawal Pak, biar hukum benar-benar adil, amin. Adalah apaan sih? Itulah ya, sahabat Tingki Abdullah dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan kasus yang terjadi seperti ini, kita serahkan ke pengadilan nanti, ujung pangkalnya. Apakah hukum kita seadil-adilnya ditegakkan. Sekali lagi sahabat Tingki Abdullah dimanapun berada, polisian adalah penyidikan dan mengamankan apa yang sudah ada, yang ada di TKP ya, tempat kejadian perkara. Namun kesemuanya itu nanti akan diserahkan ke pengadilan, dan yang memutuskan hukuman itu adalah pengadilan. Kita berdoa netizen, sahabat netizen dimanapun berada, mudah-mudahan proses hukumnya berjalan lancar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Terima kasih sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada yang sudah menonton, sudah menyimak sampai dengan selesai. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sehat jasmani dan juga tentunya sehat rohani. Itulah tanggapan dari Bapak ini ya tentang mengenai kasus yang telah dialami oleh Bang Hasan Basri. Dan ini adalah pendapat beliau ya. Mungkin ada sahabat Hengki Abdullah dimanapun yang berbeda pendapat, pandangan, itu hak masing-masing individu. Semuanya kita nanti serahkan proses hukum yang ada di Bangkalan Madura, penegakan hukum yang adil Bangkalan. Kita doakan mudah-mudahan Bang Hasan dan Bang Wardi diberi kemudahan, kelancaran untuk proses hukumnya dan diadili dengan seadil-adilnya, dan didoakan senantiasa diberi kesehatan dan ketabahan, kesabaran. Keluarga yang ditinggalan pun diberikan kesabaran, dan kita doakan kepada almarhum Matanja dan almarhum Materdam Nazri dan juga Hafiz, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya dan Allah mengampuni dosa dan khilafahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, kita saling mendoakan untuk kedua belah pihak. Mudah-mudahan. Terima kasih sahabat Hengki Abdullah juga dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.